Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus menjaga, memelihara hidup kita dengan sempurna sampai detik ini. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saudaraku, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami datang menghadap Bapa dengan segala ucapan syukur, sebab kasih setiamu ya Allah yang Engkau nyatakan bagi kami sampai detik ini. Kami ada dalam kasih Bapa di sorga, dalam penjagaan pemeliharaanmu yang sempurna, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Allah Roh Kudus. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian untuk mengertiakan kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya setiap kebenaran firman yang hamba ucapkan, itulah kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita pahami, bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, berarti ada harga yang tidak dapat ditawar. Dan harga itu harus kita bayar lunas. Harga yang tidak dapat ditawar itu adalah kita harus berjuang sampai pada akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ini harga yang harus kita bayar. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus menyadari benar bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak bisa ditawar, saudaraku. Sekali lagi, ini tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi. Standar hidup yang harus kita miliki yaitu serupa dengan Kristus. Sebab jika tidak, berarti kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu saudaraku. Mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan yang seharusnya membuat kita semakin menyadari bahwa kita tidak bisa menolak untuk membayar harga, yaitu berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat 29, firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Panggilan kita itu adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kita harus mengerti kenapa Allah Bapa di sorga menginginkan kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristuslah pribadi yang sempurna. Ingat ketika Kristus hidup di dunia ini, Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dalam keadaan sebagai manusia, yang mulia Tuhan Yesus Kristus berjuang untuk hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan perjuangan itu pada akhirnya membawanya sampai ia bisa mencapai kesempurnaan. Mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan bahwa ketika hidup di dunia ini, Kristus hidup sebagai manusia. Ibrani pasal yang ke-5, kalau kita membaca mulai ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, dalam hidupnya sebagai manusia. Perhatikan itu. Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 kita baca sekali lagi. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari
maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Jadi perhatikan itu, Kristus hidup sebagai manusia. Tetapi yang membuat hidupnya Kristus berbeda dengan kehidupan kita adalah Kristus memilih untuk terus ada di dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Sekali lagi, Kristus memilih untuk tetap ada di dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Sebab firman Tuhan katakan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Saudara perhatikan itu. Dan sekali lagi saya harus ingatkan, semua yang dilakukan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika berada di dunia ini, ia melakukannya dalam keadaan sebagai manusia. Lalu firman Tuhan katakan apa? Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Lalu apa yang berbeda antara kehidupan Kristus dengan kehidupan kita? Kalau Kristus memilih untuk terus ada dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga, kebanyakan di antara kita, sekalipun kita hidup sebagai orang percaya, kita lebih memilih untuk mengikatkan diri kita dengan kehidupan dunia ini. Saudaraku, itulah yang membuat kita tidak bisa mencapai standar kehidupan yang sama seperti Kristus. Lalu seringkali kita mengelak, kita berkata, mana mungkin kita bisa hidup sama seperti Kristus. Kristus itu kan Tuhan, kita ini manusia. Saudara ingat baik, firman Tuhan yang baru saja kita baca, Ibrani pasal yang kelima ayat 7 dimulai dengan kalimat dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi ketika Kristus memilih untuk hidup di dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga, ia ada di dalam keadaan sebagai manusia. Kita lihat lagi Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi perhatikan baik, dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi kita tidak bisa mengelak sebenarnya, saudaraku. Bahkan pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, maka kewajiban kita adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus hidup? Kristus sama sekali tidak memberikan hidupnya untuk menikmati dunia ini. Tetapi kita, selama ini kita sering memberikan kehidupan kita. Bahkan kita sering mengikatkan diri kita dengan kehidupan dunia. Karena kita ingin menikmati dunia. Dan Kristus sama sekali tidak ingin menikmati dunia ini. Disinilah letak perbedaan yang membuat kita sebenarnya tidak bisa mencapai standar hidup seperti yang Bapa kehendaki. Karena kita tidak mau mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kristus hidup membangun persekutuan dengan Allah Bapa. Dalam sepanjang hari-hari hidupnya, ia terus mempersembahkan doa dan permohonan. Artinya ada persekutuan dengan Bapa yang tak terpisahkan. Berbeda dengan kita. Kita membangun persekutuan kita dengan dunia ini. Kita memberikan kehidupan kita terikat dengan dunia ini. Lalu kalau kita memperhatikan lagi Ibrani pasal yang kelima tadi, kita membaca ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan katakan apa? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara perhatikan itu. Kita ulang sekali lagi. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang
telah dideritanya. Perhatikan baik saudaraku, ini artinya di dalam kehidupannya sebagai manusia, Kristus tetap taat sekalipun ia ada di dalam penderitaan. Jadi tidak ada dispensasi, kemudahan-kemudahan untuk menjalani hidup yang Bapa berikan kepada Kristus. Tidak ada. Kristus terus berjuang untuk hidup di dalam ketaatan. Sampai pada akhirnya firman Tuhan katakan di ayat yang ke-9, Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, kalau kita tidak mau taat sama seperti Kristus, saya mau katakan, kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan hidup. Sekali lagi, kalau kita tidak mau taat sama seperti Kristus taat dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan hidup. Tidak akan bisa. Jika demikian, bagaimana dengan panggilan kita sebagai orang percaya yang harus hidup serupa dengan Kristus? Saudaraku, saya harus katakan, untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus memilih apakah kita mau hidup dalam ketaatan sama seperti Kristus telah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga atau tidak. Kalau kita tidak mau, itu artinya kita menolak keselamatan di dalam Kristus. Karena tidak ada cara lain supaya keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu bisa benar-benar menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Ketika nanti kita berada di balik kematian, maka kita harus hidup dalam ketaatan sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan katakan apa? Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini artinya saudaraku, kalau kita tidak taat sama seperti Kristus telah taat, kalau kita tidak mau mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak dapat diselamatkan di dalam Kristus. Sekali lagi, firman Tuhan katakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi saya harus katakan saudaraku, ini pilihan. Apakah kita mau memilih untuk hidup di dalam ketaatan atau tidak? Kalau tidak, berarti kita sendiri yang menggiring hidup kita untuk terbuang ke dalam kebinasaan. Saudaraku, jadi saat ini jangan lagi kita berkata kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena persoalannya bukan bisa atau tidak, tetapi persoalannya itu adalah kita mau atau tidak. Kita mau memilih hidup seperti Kristus atau tidak. Jika tidak, sekali lagi, kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.